Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini berisi tentang materi teknik pembakaran menggunakan bahan bakar batu bara. Adapun tujuan percobaan dari teknik pembakaran dengan bahan bakar batu bara, yang pertama, memahami prinsip kerja dari alat pembakaran bahan bakar padat menggunakan batu bara. Yang kedua, menganalisis perilaku nyala api hasil pembakaran. Yang ketiga, memahami pengambilan data temperatur, waktu, dan massa bahan bakar pada proses pembakaran. Dan yang keempat, mempelajari perhitungan neraca massa dan panas proses pembakaran. Selanjutnya, teori teknik pembakaran. Teknik pembakaran merupakan salah satu cabang ilmu termofluida terapan yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, serta mempelajari tentang proses pembakaran, bahan bakar, serta sifat dan kelakuan nyala apinya. Pembakaran sendiri merupakan proses yang melibatkan reaksi kimia antara material mampu bakar atau combustible dan oksigen yang terkandung di dalamnya. Untuk bisa terjadi proses pembakaran, kita mengenal yang namanya segitiga api, di mana dibutuhkan oksigen, fuel atau bahan bakar, dan juga sumber panas atau heat untuk bisa terjadinya proses pembakaran. Adapun faktor-faktor dari proses pembakaran, yang pertama adalah air flow ratio atau AFR yang merupakan perbandingan antara massa udara yang dibutuhkan untuk membakar bahan bakar dengan massa bahan bakar, di mana untuk menghitung AFR digunakan rumus massa udara dibagi dengan massa bahan bakar. Jika AFR aktual kurang dari AFR teoritis, maka memungkinkan terjadinya proses pembakaran tidak sempurna sehingga menghasilkan gas CO yang lebih banyak. Jika AFR aktual lebih dari AFR teoritis, maka memungkinkan terjadinya excess air atau kelebihan udara yang lebih besar. Dan yang kedua, faktor lainnya adalah titik nyala. Titik nyala merupakan suhu terendah di mana bahan bakar mengeluarkan uap yang cukup untuk terbakar sekejap bila diberi sumber panas. Semakin rendah titik nyala, maka semakin mudah zat terbakar. Yang ketiga adalah laju alir bahan bakar, di mana pada bahan bakar padat digunakan laju alir massa, yaitu jumlah massa bahan bakar yang mengalir melalui ruang pembakaran dalam satuan waktu tertentu. Digunakan rumus massa bahan bakar dibagi dengan waktu lama pembakaran. Yang keempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan jumlah air di udara. Udara yang lembab mempengaruhi lama waktu terjadinya pembakaran. Selanjutnya adalah tahap pembakaran batu bara. Yang pertama adalah tahap pemanasan bodi pada batu bara. Di sini uap air akan teruapkan dan temperatur akan meningkat di sepanjang bodinya. Yang kedua adalah tahap evolusi zat terbang, di mana terjadi penguraian zat terbang secara termal dan zat terbang akan keluar melalui pori-pori batu bara. Yang ketiga adalah tahap pembakaran zat terbang. Sebagian zat terbang akan terbakar sehingga temperatur yang akan meningkat dan sebagian yang tidak terbakar akan keluar sebagai asap. Yang keempat adalah tahap pembakaran karbon, di mana oksigen bereaksi dengan rangkaian karbon bebas sehingga terjadinya proses atau reaksi pembakaran. Pada proses pembakaran batu bara secara sempurna, maka akan terjadi reaksi karbon bereaksi dengan O2 akan menghasilkan CO2, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna, maka terjadi reaksi karbon ditambah setengah O2 menghasilkan CO. Dan adapun reaksi H2 ditambah dengan setengah O2 akan menghasilkan H2O, dan sulfur ditambah dengan O2 akan menghasilkan SO2. Dapat disimpulkan, reaksi pembakaran pada batu bara yaitu batu bara ditambah dengan udara menghasilkan flue gas dan panas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu batu bara, seperangkat alat pembakaran bahan bakar padat yang dilengkapi oleh kontrol panel, blower, ruang bakar, dan cerobong. Pertama, pecahkan batu bara menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan palu. Kemudian, timbang batu bara menggunakan timbangan sesuai dengan ketentuan. Lalu, menyalakan alat pembakaran dengan menghubungkan kabel ke stop kontak listrik. Selanjutnya, memasukkan batu bara ke dalam ruang bakar sedikit demi sedikit. Kemudian, nyalakan api dengan bantuan pemantik gas, lalu dekatkan api pada
pada ruang bakar yang berisi batu bara. Tunggu sampai terbentuk bara api. Jika bara api sudah terbentuk, nyalakan blower dan atur bukaan blower. Bukaan blower dapat diatur sebesar 50% atau 100%. Blower dinyalakan sehingga udara masuk pada proses pembakaran dan terjadinya pembakaran dengan ditandai oleh percikan dan semburan api. Lalu nyalakan stopwatch untuk menghitung lama waktu pembakaran. Selanjutnya dilakukan pengukuran laju alir udara dengan menggunakan anemometer. Lalu mengukur temperatur api menggunakan termogan. Lalu mengukur temperatur bola kering dan bola basah udara yang masuk menggunakan termometer. Kemudian dilakukan pengukuran flue gas menggunakan gas analyzer dengan meletakkan probe gas analyzer pada cerobong sehingga didapatkan data CO, NOx, NO, temperatur flue gas dan temperatur ambien. Selanjutnya dilakukan pengukuran panjang lidah api dengan menggunakan mistar. Dan pengukuran dilakukan setiap 10 menit sampai bahan bakar habis terbakar. Jika bahan bakar habis, matikan stopwatch dan catat waktu lamanya pembakaran. Kemudian matikan blower dan cabut kabel listrik dari stop kontak. Lalu timbang sisa abu hasil pembakaran. Catat semua hasil data pengamatan menggunakan tabel seperti berikut. Lalu dari data kita dapat menghitung neraca massa dan neraca panas dari pembakaran bahan bakar batu bara. Dari hasil praktikum teknik pembakaran bahan bakar batu bara didapatkan kesimpulan bahwa semakin lama waktu pembakaran, panjang api yang dihasilkan semakin kecil. Begitu juga dengan temperatur flue gasnya. Dan semakin besar laju alir udara, maka semakin cepat proses pembakaran. Nilai AFR akan lebih besar pada kecepatan udara yang lebih besar dan panas yang masuk juga akan lebih besar. Nilai AFR pada pembakaran batu bara berkisar 48,17 berbanding 1 sampai dengan 67,87 berbanding 1.